makanya seorang murid berterima kasih kepada guru. Berterima kasih kepada guru. Nah, walaupun kita buka halaqah-halaqah kecil setelah selesai halaqatul Quran, maka ucapkan terima kasih, syukron Ustaz. Ustaz telah menyimai hafalan antum, membenarkan alif bata antum. Maka berterima kasih kepada guru kita. Ucapkan syukron. Nah, atau kalimat-kalimat yang lainnya. Kemudian yang kedua, mengucapkan doa kepada guru setelah selesai pembelajaran. Ucapkan doa. Ada nggak di sini Ustadz? Kalau selesai pembelajaran antum salam ustadznya kemudian ucapkan doa. Ada ustadznya yang marah? Nggak ada. Bahkan mungkin kita yang jarang mendatangi ustadz, menyalami ustadz dengan mengucapkan jazakallahu khairan. Nggak ada ustadz marah, nggak ada. Tapi mungkin hanya saja kita yang jarang mendatangi ustadz kita dalam rangka mendoakannya. Maka setelah selesai pembelajaran bahasa Indonesia kah, pembelajaran umum, pembelajaran tentang ilmu agama, maka tetap kita ucapkan jazakallahu khairan. Nah, ini yang kedua. Atau mengucapkan ucapan doa-doa yang lainnya, barakallahu fikum, Allahumma barik. Nah, dan ucapan doa yang lainnya. Yang ketiga, tidak berdiri atau keluar dari majelis sebelum guru menutup majelis. Nah, ini bentuk terima kasih kita kepada guru. Kita nggak keluar. Guru itu capek, ngambil ilmu itu capek. Sebagaimana kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bagaimana ustadz-ustadz kita meninggalkan negerinya sendiri dalam rangka menuntut ilmu. Tapi kita sampai di kelas, ustadz baru duduk, ustadz astadzin ilal hammam, izin ke toilet, izin minum, izin ngisi botol, dan yang lainnya. Nah, maka jangan keluar. Kecuali darurat. Kecuali sudah mendesak, maka kita boleh keluar. Kalau tidak ada hajat, kalau haus bisa ditahan dulu. Ditahan. Nah, makanya kita ada peraturan kalau pembelajaran itu bawa botol isi air. Ini enggak disengaja. Masuk kelas bawa botol kosong. Nanti ustadz masuk, kita izin ngambil air itu sampai 30 menit. Bahkan ada yang lanjut kemana? Nyuci di asrama. Ustadz dapati. Ketika hari Sabtu itu daur ngecek asrama. Kemudian ada yang didapati lagi nyuci. Nah, ngapain antum? Nyuci Ustadz. Sudah izin? Sudah. Sama Ustadz Jepri. Tanya sama Ustadz Jepri. Nggak ada kata Ustadz Jepri. Nah, izin untuk nyucinya nggak ada. Tapi izin untuk keluar ada. Nah, maka ini tidak amanah. Dan ini diantara sifat orang-orang munafik. Apabila berbicara, dia berbohong. Diberikan amanah keluar, ya. Diberikan izin, silakan keluar. Nah, tunaikan hajatmu di luar. Tapi bukan berarti boleh nyuci. Bukan berarti boleh tidur. Nanti 5 menit sebelum selesai pembelajaran masuk kelas. Nah, maka ini tidak amanah. Maka tidak berdiri atau keluar dari majelis ilmu sebelum guru menutup majelis. Jangan keluar. Nah, jangan keluar sebelum ustadznya selesai. Kecuali ngantuk. Nah, ini termasuk pengecualian. Kita di kelas ngantuk, izin sama ustadznya. Jangan langsung berdiri saja. Tiba-tiba kita berdiri. Nah, tapi kita izin, ustadz izin, anak ngantuk ustadz. Maka insya Allah akan diberikan izin daripada antum tidur. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, seakan-akan dia tidak mengetahui ilmu yang sedang disampaikan guru. Nah, ini untuk murid. Seakan-akan seorang murid tidak mengetahui ilmu yang disampaikan oleh guru. Nah, seorang murid seakan-akan tidak mengetahui ilmu yang disampaikan oleh guru. Walaupun dia sudah mengetahuinya. Maka kita dengarkan. Tapi kalau kita datang ke majelis ilmu, oh sifat sholat Nabi lagi.
Oh, syarhus sunnah lagi. Saya sudah bisa bahasa Arab. Nah, ngapain saya hadir lagi kajian Ustaz Said? Saya bisa baca sendiri di asrama, saya bisa baca sendiri di rumah. Nah, maka hal yang seperti ini ilmu itu akan jauh dari kita. Kenapa? Sudah ada kesombongan. Sudah bermaksiat kepada guru. Karena ilmu itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat, sombong kepada gurunya. Tidak diberikan ilmu kepada orang-orang yang seperti ini. Hadir di majelis ilmu, oh Ustaz Ronald lagi, palingan bahas adab, untuk guru, untuk muridnya nggak ada. Nah, maka tidak boleh melakukan hal yang seperti ini. Walaupun tadi malam sudah diminta oleh ustadznya, pelajaran besok murojaah malam ini. Nah, kita sudah murojaah mungkin. Nah, tapi ketika ustadz menyampaikan, kita dengarkan, kita perhatikan. Pernah nggak kita mendengarkan teman kita ketika khutbah dan kita nggak keluar kecuali ada uzur? Nah, kadang kita keluar, kenapa? Oh, itu anak mutawasid 1 yang menyampaikannya. Nah, ini anak mutawasid, ini anak TSN 1, kita TSN 3. Oh, udah bosan dengarnya, ayo keluar kita. Izin kita keluar. Maka pernahkah kita tetap di situ mendengar walaupun kita mendengarkan satu hadis innamal a'malu binniyat? Nah, pernahkah kita tetap di situ dan mendengarkan? Nah, banyak contoh-contoh ustadz yang ketika anak-anak SMP pun maju mutawasid di depan, beliau tetap duduk di situ mendengarkan. Kenapa? Karena majelis ilmu itu dinaungi oleh para malaikat. Ini yang harus kita cari. Bukan kita menyombongkan diri, oh ya sudah kelas, paham tuh. Paham, karena sudah paham ini, ya sudah kita tinggalkan. Ayo kita di belakang ngobrol, atau ketika teman salah kita ketawain. Nah, maka ini bukan termasuk adab kepada orang yang menyampaikan ilmu. Nah, ini poin yang ke-6. Poin yang ke-7. Ini poin yang ke-7, poin besarnya. Yang ke-7, meminta izin kepada guru untuk memasuki majelis ilmu yang bukan majelis ilmu umum. Minta izin kepada guru untuk memasuki majelis ilmu formal lah. Mungkin bisa kita katakan formal, bukan umum seperti ini. Kalau seperti ini nggak perlu kita minta izin. Izin Ustaz, anak mau gabung masuk ke masjid, nah nggak perlu. Tapi kalau di kelas, kalau seandainya ada, Masya Allah kalau ada. Anak TSN 3 gabung dengan santri TSN 1, Masya Allah kalau ada. Izin Ustaz, kami ingin murojaah gabung pelajaran sama antum. Belajar sama Ustaz Sahal contohnya, Masya Allah. Kami ingin mengulangi bab wudu Ustaz, bab toharo. Nah, kalau ada, tapi kayaknya ini langka. Nah, maka kita minta izin kalau pelajaran-pelajaran formal, kita minta izin. Nah, di antara bentuk minta izin kepada guru, yang pertama, minta izin kepada guru ketika guru sendirian atau ketika guru bersama orang lain. Nah, ini kita tengok kondisi. Nah, kalau kira-kira ustadz bersama orang lain, bersama santrinya, lagi sibuk nulis, menjelaskan, maka kita jangan minta izin dulu. Tunggu dia sendirian, maksudnya tidak sedang berinteraksi dengan santrinya. Maka kita cek kondisi. Maka setelah itu baru kita minta izin. Ustadznya mungkin dari berdiri duduk sendirian ustadz ketika itu, maksudnya tidak berinteraksi, maka kita minta izin. Ustadz, izin Ustadz, kelas TSN 3 gabung sama anak SD. Masya Allah, kalau ada pengen murojaah huruf hijaiyah, nah boleh, nah gabung antum. Nah, maka hadir, minta izin sama ustadznya. Tapi kalau ustadznya lagi sibuk, apalagi belajar faraid, Ustadz Zen contohnya, Ustadz Fadlan belajar faraid, nah jangan langsung nimbrung saja. Ustadz lagi bahas rumusnya ini, bagi ini siapa yang meninggal, siapa yang masih hidup, siapa yang menjanda. Nah, banyak pembelajarannya. Nah, jangan langsung Ustadz, kita pengen gabung, semangat ini. Nah, boleh semangat, tapi tetap minta izin. Kita minta izin. Nah, ustadznya sudah selesai, mungkin duduk, ngambil nafas dulu, lagi minum, ya kita izin Ustadz, kita gabung Ustadz. Nah, maka insya Allah diizinkan, dan ini yang sesuai dengan sunnah. Nah, karena kita tidak mengganggu guru kita.
Yang kedua, minta izin 3 kali. Sebagaimana kita bertamu, 3 kali saja. Nah, ustadznya nggak jawab ya sudah. Nah, jangan dipaksa sampai 10 kali, 20 kali akhirnya keluar istirahat. Jangan. Nah, cukup sewajarnya saja. Cukup sewajarnya saja. Kita 3 kali. Nah, kemudian yang ketiga, kalau tidak diizinkan kita ngapain? Ya kita pulang. Pulang. Nah, mungkin di kelas, tapi kayaknya kalau nggak diizinin bahagia kayaknya. Alhamdulillah bisa tidur asrama. Alhamdulillah. Bisa tidur di masjid. Nah, makanya kita, kalau Ustaz Zain juga merasakan dan senior-senior yang lainnya, tatkala kita belajar sama Ustaz Syafiq. Nah, pernah Anda ceritakan di tes N2 ya, di tes N2. Nah, itu Ustaz Syafiq hafizallahu taala, tatkala beliau itu kita lihat nih. Nah, karena kita pengen jaga adab, kita nggak mau mendahuluin beliau. Beliau lagi jalan masuk masjid, masuk kelas. Kemudian kita ngambil posisi di belakang, takut kurang adab. Takut kurang adab. Akhirnya ada sebagian teman itu ketika beliau sudah sampai di pintu, beliau cegat yang di belakang tadi. Padahal yang belakang tadi sudah bisa masuk kelas duluan, tapi karena adab. Kemudian beliau mengatakan, "Nah, sholli duha fil masjid." Nah, salat duha di masjid. Maksudnya apa? Kalau yang telat itu nggak boleh masuk. Yang telat nggak boleh masuk. Nah, terus ngapain? Ya sudah, sholat duha di masjid. Nggak boleh masuk kelas. Demikian beliau ketatnya beliau. Nah, maka kalau kita lihat Ustaz Syafiq itu, ya kita duluan saja lari depan beliau, nggak jadi masalah. Nah, karena beliau, siapa yang telat di belakang beliau, walaupun di belakang dekat, beliau masuk, ditutup pintu, sholat duha fil masjid. Sholat duha di masjid. Nah, kira-kira kalau kita dibuat kayak gitu, bahagia atau sedih? Sedih, insyaAllah. Tapi dalam hati bahagia. Maka demikian sebagian adab para ulama kita atau sebagian ustadz-ustadz kita. Nah, diperintahkan sholat duha di masjid, nggak usah masuk. Nah, ngapain? Nah, ilmu itu untuk orang yang semangat, bukan untuk orang yang santai-santai. Ketika KJP tidur, ketika KJP ngobrol, maka ilmu tidak untuk orang-orang yang seperti ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, mengetuk pintu dengan sopan. Mengetuk pintu dengan sopan. Nah, bisa dengan ujung jari. Nah, bisa. Ini disebutkan juga di dalam Adabul Asyrah, kitab Syekh Shalih Al-Utsaimin. Nah, boleh dengan jari, tapi dengan sopan. Ini enggak seperti orang mencegat saja. Apa istilahnya? Menggebrak, apa? Menggebrak. Nah, ada nauzubillah, ada orang yang pacaran kemudian langsung masuk tanpa adab gitu. Tidak, tapi kita ketuk pelan-pelan dengan ujung jari boleh, kemudian dengan telunjuk boleh. Jangan pakai sepatu ditendang. Nah, izin Ustaz, kami ingin gabung. Enggak. Ini kayak orang mau begal aja kalau seperti ini. Tapi diperhatikan adab ketika ngetuk pintu itu ada adabnya, bayangkan. Ini enggak keluar masuk tanpa izin, enggak ada izin sama sekali. Atau izinnya dia sudah di luar, izin Ustaz, tapi dia sudah di depan pintu atau sudah di luar pintu, dia izin. Nah, ini bukan adab namanya. Atau dia sudah duduk di kelasnya, izin Ustaz, anak telat. Izin itu di luar sebelum masuk. Nah, ini baru kita minta izin. Nah, maka kita perhatikan, kita yang santri, antum murid, dan ana juga murid, kita semuanya di sini murid, maka perhatikan adab-adab kita kepada guru. Ini yang keempat. Yang kelima, tidak mengangkat suara ketika meminta izin kepada guru. Maksudnya dengan teriak-teriak. Izin Ustaz, atau melebihi suara ustadznya. Nah, ini enggak termasuk adab. Nah, bagaimana adab yang benar? Nah, Ustaz, izin Ustaz. Afan Ustaz. Nah, atau pakai bahasa Arab, Ustaz izin Ustaz. Nah, izin. Nah, kalau sebagian ikhwan kalau membacakan kitab kepada syekh, kalau ketika salah apa? Ahsanallahu ilaikum. Nah, kita masuk doakan ustadznya, ahsanallahu ilaikum. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kami izin Ustaz. Maka jangan teriak-teriak, Ustaz izin. Kayak anak kecil pulang rumahnya nggak dibukain sama orang tuanya. Nah, maka ini tidak termasuk adab. Yang keenam, tidak layak mengetuk pintu rumah guru jika guru sedang tidur, nggak layak. Nah, ini
tentunya tujuannya untuk nuntut ilmu. Kecuali rumah ustadznya kebakaran, kata Ustadz Ronald, kita nunggu ini nggak layak, tunggu ustadz bangun, nggak hangus ustadznya. Nah, tapi jangan hal-hal yang seperti ini ya disegerakan, digedor rumah ustadznya. Nah, tapi kalau untuk ilmu, kita yang punya hajat ya sabar menunggu ustadznya. Sabar menunggu ustadznya. Atau sudah janjian dengan ustadz, jam 2 siang nanti antum ke rumah mana, kata ustadznya. Ya kita datang ya, kemudian kita ingatkan, assalamualaikum, boleh. Nah, apa yang dia harus dilakukan oleh seorang guru, seorang murid, hendaknya bersabar sampai guru bangun atau sampai gurunya bangun. Nah, diriwayatkan bahwasanya Ibnu Abbas duduk di pintu rumah Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, bayangkan Ibnu Abbas ini khibrul ummah. Tintanya umat ini adalah Ibnu Abbas, bayangkan. Yang sudah dapat doa dari Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, kata Nabi SAW, ajarkan Ibnu Abbas fahamkan Ibnu Abbas tentang ilmu syariat Islam, kemudian fahamkan Ibnu Abbas ilmu ta'wil, yaitu ilmu tafsir. Fahamkan. Bukan orang kaleng-kaleng, bukan muridnya Ustadz Dekiha, tapi muridnya Nabi SAW. Nah, bagaimana adab beliau? Bagaimana adab Ibnu Abbas? Diceritakan. Faqad ruya 'an Ibnu Abbasin kana yajlisu fi talabil ilmi. Diceritakan, diriwayatkan bahwasanya Ibnu Abbas beliau duduk dalam rangka menuntut ilmu ala babi Zaid bin Thabit, di depan pintu Zaid bin Thabit. Bayangkan duduk. Duduk waktu itu bukan Zaid ada, enggak. Zaid enggak ada, Zaid lagi di rumahnya. Ibnu Abbas datang depan pintunya, duduk di situ menunggu. Hatta yastaiqiz, sampai Zaid itu bangun. Ibnu Abbas enggak mau ngetuk pintunya. Bayangkan Ibnu Abbas enggak mau ngetuk pintu. Cerita yang demikian juga diceritakan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau datang ke Syam sana. Yang Syam itu sudah dibagi 4 sekarang. Nah, Jabir mendengar satu hadis tentang bagaimana manusia dibangkitkan kelak di padang mahsyar. Dalam keadaan, mohon maaf, telanjang, kemudian tidak disunat, tidak bawa apa-apa, tidak beralas kaki. Nah, Jabir penasaran, siapa yang mendengarkan hadis ini? Sedangkan saya tidak mendengarkan secara langsung dari Nabi SAW. Siapa yang mendengarkannya? Akhirnya terdengarlah ada salah seorang sahabat yang tinggal di Syam sana, yaitu Abdullah bin Unais. Kemudian Jabir bin Abdullah membeli hewan tunggangan, kemudian melakukan perjalanan 1 bulan untuk 1 hadis. Bayangkan. Dari sini ke Masjid Utsman berapa jam kira-kira? Enggak sampai sejam. Berapa Sariki? 20 menit lah sana, atau setengah jam lah santai. Kalau macet setengah jam. Setengah jam. Berapa hadis di situ? Banyak hadis di situ. Berapa Al-Qur'an di situ? Banyak Al-Qur'an disampaikan di situ. Hadir enggak? Enggak. Cukup Dekiha saja. Cukup Syarhus Sunnah saja. Kitab tauhid enggak. La ahtaj. Enggak butuh. Sudah hafal rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, khalas. Sudah paham. Maka lihat Jabir bin Abdullah, beliau datang ke sana. Kemudian Jabir bin Abdullah sampai di rumah Abdullah bin Unais, beliau enggak berani ngapa-ngapain. Sampai Abdullah bin Unais mengutus pembantunya untuk keluar. Kemudian ditanya oleh pembantunya, siapa di depan? Siapa kamu ini? Kata pembantu Abdullah bin Unais. Kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan, saya Jabir bin Abdullah. Kemudian bergegas pembantunya masuk ke dalam, dan tanpa Jabir bin Abdullah ini masuk ke rumahnya, enggak. Ditunggu, sabar. Ada enggak utusan keluar? Ada utusan. Baru setelah itu Jabir menyebutkan, ini hajatku. Saya mendengarkan 1 hadis. Dan Masya Allah ucapan Jabir bin Abdullah kepada Abdullah bin Unais, apa kata beliau? Saya ini takut mati sebelum mendengar hadis ini, atau engkau yang mati sebelum menyampaikannya kepadaku. Ini ucapan Abdullah bin Unais.
Jabir bin Abdullah, disebutkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Nah, disebutkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Disebutkan di situ, saya takut enggak mendengar saya mati sebelum mendengarkan hadis ini, atau engkau yang mati sebelum saya mendengarkan hadis ini. Ini satu hadis saja. Kita banyak hadis tapi kadang kita tidak peduli. Kita lanjutkan cerita Abdullah bin Abbas tadi. Nah, kemudian Zaid ini sampai bangun baru Abdullah bin Abbas bisa ketemu. Fayuqalu lahu. Nah, dikatakan ada orang ketika itu di dekat Abdullah bin Abbas. Nah, dikatakan, "Alla nuqizuhu lak." Nah, tidakkah kami bangunkan Zaid bin Thabit untuk engkau? Nah, apa kata Abdullah bin Abbas? Nah, bin Abbas beliau mengatakan fayaqul la. Beliau mengatakan enggak usah dibangunkan. Tunggu dulu sampai bangun. Nah, ini adab para ulama dalam menuntut ilmu. Kemudian di dalam riwayat yang lain yang tadi disebutkan dalam kitab Al-Khatib dalam Al-Jami', nah, jilid 1 halaman 236. Nah, ini di dalam banyak kitab, Abu Khaisama Kitabul Ilm dan Ad-Darimi dalam Musnadnya dan kitab-kitab yang lain. Kemudian di dalam riwayat yang lain, wa rubbama tala muqamuhu wa fara'athu syamsu. Dan terkadang Ibnu Abbas ini dalam rangka menuntut ilmu sampai dalam waktu yang lama sehingga terik matahari menerpanya. Nah, mungkin datang pagi-pagi. Nah, makanya harus berpagi-pagi dalam menuntut ilmu. Nah, tapi beliau nggak mau membangunkan gurunya, kemudian beliau menunggu sampai terik matahari itu menerpanya. Kemudian wa kadzalika kana salafu yaf'alun. Demikianlah dahulu para ulama salaf melakukannya. Nah, jadi kalau antum butuh ilmu ya tunggu gurunya, sabar. Nah, kita bisa baca para ulama dulu. Antum baca kitab Hilyatul Auliya. Nah, bagaimana para ulama itu bersabar dalam menuntut ilmu. Ada yang datang dari Andalus, Spanyol, kemudian sampai di Madinah, sampai di Makkah, tidak mendengarkan apa-apa. Nah, pengen belajar qiraat, belum diajarkan oleh gurunya, masih menunggu. Nah, maka demikian adab seorang penuntut ilmu, seorang murid bersabar tatkala menghadapi gurunya. Kemudian poin yang ke-8. Ini poin besarnya, adab duduk bersama guru. Jadi poin 1 sampai 8 ini semuanya adab murid kepada guru. Nah, adab duduk bersama guru. Di antara adab duduk bersama guru, yang pertama, hendaknya duduk di depan guru dengan sopan. Depan guru dengan sopan. Nah, kalau tidak mendesak, jangan menjulurkan kaki. Nah, ini dibahas juga di dalam kitab-kitab para ulama. Dalam kitab Ta'zimul Ilmi, di situ disebutkan juga bagaimana duduk ketika mendengarkan majelis ilmu. Nah, satu hadis juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya ketika malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'asnada rukbatayhi ala rukbatayhi. Nah, bagaimana lutut malaikat Jibril alaihi salam itu menyentuh lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seperti orang bersimpu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti kultum ceramah pendek, maka kita juga dianjurkan duduk seperti itu. Kalau kita masih muda, enggak sakit pinggang segala macam, duduknya seperti itu. Duduk apa istilahnya itu? Seperti duduk tasyahud awal lah, seperti duduk tasyahud awal. Nah, tapi kakinya enggak, ya sekedar bersimpu, paham insyaallah ya. Nah, maka kita dengarkan. Nah, tapi bagaimana 1 jam selesainya kajian jam 9 Ustaz? 2 jam, 3 jam ya enggak usah. Dan hadis Jibril ini juga menjadi dalil kalau kita mendengarkan khutbah, khotib itu enggak perlu dia nengok kiri kanan, enggak perlu. Siapa yang nengok sama khotib? Jamaahnya. Makanya duduk ketika mendengarkan khutbah bukan arah kiblat, tapi arah khotib. Ini duduk ketika mendengarkan khutbah. Sebagian pengen arah kiblat, nggak tahu keutamaannya dapat dari mana. Lihat ke arah kiblat, sedangkan khotib berkhutbah dia agak ke kanan. Nah, maka kita menatap kepada khotib.
bukan melihat ke arah kiblat yang di situ nggak ada khatibnya, atau kita tidur. Dan masya Allahnya santri sebagian ada yang tidur ketika sholat Jumat. Maka kalau tidur sudah keluar peta Sumatera dari Palembang ke Riau, dari Riau ke Jember, nah sudah ada petanya, maka wudhu. Kalau nggak wudhu, sholat antum batal. Karena tidur antum sudah tidur yang dalam. Tapi kalau tidur masih tidur ayam, suara terdengar antum bangun atau suara agak keras antum bangun, nah maka ini tidak membatalkan sholat atau membatalkan wudhu. Kemudian ada yang juga bisa dia itu tidur kayak tiarap tapi kakinya masih bersila. Nah, ini sudah tidur dia ini, bukan lagi tidur wika usahi. Kata Nabi SAW, nah, penutup itu penutup, mohon maaf, dubur itu adalah mata. Nah, kalau mata sudah tertutup, maka dubur itu sudah nggak tahu lagi kondisi. Maksudnya bisa keluar angin. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Nah, kalau antum duduk, nah masih tidur ayam, maka nggak batal wudhu antum. Nah, masih terdengar suara. Tapi kalau antum sudah kayak orang tiarap, lawan Yahudi contohnya, nah maka antum ambil wudhu, antum sholat dalam keadaan tidak berwudhu. Maka tolong diperhatikan masalah ini. Nah, maka hendaknya duduk di depan guru dengan sopan. Demikian juga ketika halakoh. Jangan ada lagi yang menjulurkan kakinya ketika halakoh. Ustadz itu kayak nggak ada harganya lagi. Dijulurkan kakinya kiri kanan, udah kayak sisir itu. Ini julur, di sini juga julur kakinya. Oh, kayak ustadz itu mau digigit sama kaki itu. Nah, maka diperhatikan lagi. Diperhatikan masalah ini. Nah, ini kalau di akhwat kita nggak tahu bagaimana kondisi mereka halakoh. Tapi kalau di ikhwan ini, Ustadz juga PJ halakoh. Kalau Ustadz capek, nah palingan 5 menit atau 3 menit nanti dia ambil posisi duduk bersila lagi. Atau duduk bersila itu bahasa Arabnya duduk tarabbu'. Nah, maka antum jangan digigit guru antum dengan kaki-kaki antum. Maka diperhatikan. Yang kedua, diam menyimak guru. Diam menyimak guru, diam. Apalagi makan es krim, makan permen, makan yang lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya memandang kepada guru. Guru itu dipandang. Nah, ada sebagian yang hadir kajian itu, masya Allah. Nah, ini nasihat untuk kita bersama. Hadir kajian itu tujuannya bukan tujuan untuk mendengarkan kajian. Tapi buka handphone, kemudian duduk di sudut. Nah, kecuali memang ada tugas, deadline dari pondok yang nggak jadi masalah. Kemudian ada yang duduknya langsung nyender, tidur. Subhanallah. Nah, kecuali mungkin memang kita berikan uzur. Nah, kemudian yang selanjutnya berkonsentrasi kepada guru secara penuh. Nah, berkonsentrasi kepada guru secara penuh. Nah, jangan antum jasad antum depan ustadznya, tapi ruhnya lagi memikirkan fulanah. Nah, ini nggak boleh. Atau lagi mikirin hutang, jangan. Tapi fokus sama ustadz, kajian. Kemudian tidak menoleh ke arah atas, bawah, kanan, dan kiri. Nah, tidak menoleh ke arah penjuru kiri, kanan, atas, dan bawah. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin di salah satu video beliau, tatkala ada daudha fil masjid, ada suara bising di masjid. Nah, apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala? Beliau mengatakan kepada muridnya, ad-dars huna, laisa hunak. Bayangkan kalau kita sekarang baperan mungkin, ngapain hadir lagi kajian Syekh Shalih Al-Utsaimin? Syadid beliau. Lalu keras, gak usah kita hadir kajian yang santai-santai saja. Musik halal, boleh tabarruk kuburan, boleh ngambil berkat tanah kuburan. Nah, ini saja santai. Boleh ulang tahun, boleh selamat Natal, boleh Merry Christmas contohnya. Nah, ini saja yang kita ikuti. Adapun yang seperti ini nggak usah. Nah, enggak. Bagaimana Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan ad-dars huna laisa hunak. Pelajaran itu di sini, bukan di sana, kata beliau.
Pelajaran itu di sini bukan di sana. Lihat, bisa dicek di YouTube bagaimana beliau menasihati murid-murid beliau. Nah, kemudian juga di majelis Imam Malik live. Nah, salah seorang ulama yang beliau datang dari Andalus Spanyol, datang ke majelis Imam Malik. Kemudian setelah datang, makanya apa istilahnya itu, kitab Muwatta itu transkrip. Nah, transkrip Muwatta yang sahih itu adalah dari Lais. Nah, nama seorang ulama. Nah, beliau ini tatkala datang ke majelis Imam Malik, murid Imam Malik tatkala melihat apa istilahnya, segerombolan apa? Nah, sekelompok gajah keluar. Nah, kemudian murid Imam Malik keluar semua, dilihat itu. Kemudian Imam Malik takjub, ini kenapa yang satu ini nggak keluar? Bayangkan dari Spanyol jalan kaki ke majelis Imam Malik. Nah, kemudian beliau mengatakan, saya hadir ke sini jauh-jauh dari Spanyol jalan kaki. Saya bukan ingin nengok gajah, bukan ingin dengar suara meja, bukan ingin dengar suara anak kecil, bukan ingin nengok ahwat. Nah, enggak, tapi saya di sini hadir untuk mendengarkan kajian wahai Imam Malik. Ini kata beliau. Inilah para ulama kita rahimahumullahu taala. Dan ternyata juga tidak cukup. Mungkin seperti ini bukan jadi yang terakhir dalam adab murid kepada guru. Masih banyak ini. Masih ada 12 adab ini. Masih banyak. Insyaallah akan kita lanjutkan di lain waktu karena waktu sudah habis, karena waktunya itu sampai jam 9 malam dan antum setelah ini juga apel. Maka mohon maaf kalau ada kesalahan, salah kata dan lain sebagainya. Maka mohon maaf kepada bapak-bapak, kemudian para santri sekalian, dan kepada ustadz-ustadz secara khusus. Nah, ucapkan jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.